Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan, apa kabarnya nih? Perkenalkan, nama saya Syahid Muhammad Hussein, umur 11 tahun. Sekarang saya duduk di kelas 5 SDN Kiang Roke 01, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan ini saya akan mengisahkan sebuah cerita rakyat tentang legenda nama Desa Kamasan yang berada di daerah Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung. Masyarakat menyebutnya dengan dongeng Intan dan Merpati. Ayo kita mulai ceritanya. Alkisah di Jawa Barat ada sebuah kerajaan yang bernama Pajajaran, dengan rajanya yang terkenal bernama Prabu Siliwangi. Salah seorang turunannya bernama Raden Jayamantri. Dia tidak suka dengan lingkungan keraton, malah lebih suka berkelana, masuk kampung, keluar kampung, mencari pengalaman hidup dan berbaur dengan masyarakat kecil. Singkat cerita, Raden Jayamantri pergi berkelana dan sampailah di daerah yang hijau, asri, dan penuh ketenangan. Maka di sanalah Raden Jayamantri menetap dan berkeluarga. Mata pencaharian penduduk kampung di situ adalah bertani. Tapi di samping bertani, Raden Jayamantri mempunyai keahlian khusus, yaitu membuat perhiasan dari emas, intan, dan berlian yang sangat indah dan disebut Kamasan, sehingga daerah itu disebut dengan Kamasan. Si keahlian Raden Jayamantri membuat perhiasan dari emas, intan, dan berlian sudah terdengar kemana-mana, dan pada akhirnya terdengar oleh penguasa Mataram. Suatu ketika raja minta dibuatkan giwang dari intan berlian istimewa untuk dihadiahkan kepada ratu yang akan berulang tahun. Raden Jayamantri pun mengerjakannya dengan sepenuh hati. Ketika Raden Jayamantri mengerjakan giwang tersebut, tiba-tiba dia ingin buang air kecil. Maka ditinggalkanlah pekerjaannya sebentar. Ketika kembali ke tempat kerjanya, alangkah terkejutnya Raden Jayamantri karena berlian itu tidak ada di tempatnya. Dia pun mencarinya kemana-mana, tetapi tetap tidak ditemukan. Sementara di sana hanya ada putranya, anak kecil yang sedang tertidur dan baru bisa merangkak. Ibunya menidurkan dia di sana karena ibunya sedang memasak di dapur. Dalam kebingungannya, Raden Jayamantri pun memandang sang anak lalu bergumam, "Apa berlian itu dimakan oleh anakku ya? Mungkin saja tadi dia bangun, kemudian melihat berlian yang bersinar itu disangka permen, lalu dimakan olehnya, kemudian tidur lagi." Pikirannya pun terus berputar, terbayang betapa marahnya raja
ketika mengetahui berlian untuk hadiah ulang tahun ratu hilang. Aku pasti akan dihukum berat. Ya, raja pasti murka. Dia mondar-mandir, tak ada solusi. Lalu setan pun datang menggoda. Ya, pasti dimakan dia. Pasti kamu harus mengambil berlian itu di dalam perut anakmu. Bagaimanapun caranya. Begitulah bisikan setan di telinga Raden Jayamantri. Maka diambillah senjata yang sangat tajam dan maka terkaparlah sang anak di tangan sang ayah. Sambil menangis, dicarilah berlian itu di dalam usus sang anak. Mana berlian itu kok tidak ada di sini? Bagaimana ini? Oh Tuhan, kata Raden Jayamantri. Siang dan malam Raden Jayamantri tidak bisa tidur sehingga badannya lemah. Pagi itu dia kembali termenung di tempat membuat kamasan. Lalu dia menoleh ke kandang merpati yang ada di luar sana. Oh, perutku ini kok lapar sekali. Ya, pantas aku kan tidak makan berhari-hari, kata Raden Jayamantri sambil mendekati kandang merpati. Oh, sepertinya merpati itu sedang sakit. Padahal biasanya merpati itu lincah dan nakal sekali dan sering masuk ke tempat kerjaku. Baiklah, aku potong saja untuk lauk makan siangku. Kemudian dia pun mengambil merpati itu, lalu dipotong dan diserahkanlah pada istrinya untuk dimasak. Ketika istrinya sedang memasak di dapur, betapa terkejutnya dia karena berlian yang selama ini dicari ada di dalam perut merpati itu. Istrinya pun berlari menemui suaminya sambil berteriak-teriak. Tanda, rupanya berlian yang hilang itu dimakan merpati ini. Istrinya pun berlari sambil meneriaki suaminya. Betapa terkejutnya Raden Jayamantri dengan perasaan yang campur aduk antara perasaan senang dengan perasaan sedih dan bersalah. Setelah pesanan Giwang Ratu diselesaikan, Raden Jayamantri mengumpulkan semua warga kampung, tidak ada yang terlewat. Pada kesempatan itu dia pun berpidato. Wahai warga kampung yang saya cintai, kami sekeluarga kemarin mendapat musibah besar. Semoga Allah mengampuni dosa yang telah kuperbuat. Saya mengumpulkan kalian semua untuk membagikan harta penghasilan ngamasan pada kalian. Dan kalian semua yang ada di sini menjadi saksi bahwa aku dan semua keturunanku tidak boleh memelihara burung merpati, apalagi memakan dagingnya. Dan mulai sekarang aku berhenti menjadi kamasan. Nah, begitulah teman-teman kisah tentang asal-muasal kampung dan desa Kamasan yang berada di daerah Kecamatan Banjaran. Semoga kisah tadi menjadi pelajaran yang baik bagi kita sekalian, bahwa sebelum bertindak apapun harus dipikirkan dengan matang dan jangan mendengar ajakan setan.
Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.